sendiri kita membacanya gitu kan, ya kan, Elia sendiri kita membacanya kalau Elia itu kan mesbahnya itu ya kayu-kayu bakaran itu justru dia bikin banjir di situ. Dia bikin kelilingnya dengan air ya kan, kita baca sebentar ya, dengan air ya supaya susah kalau ada api menyambar kan nggak gampang terbakar kan. Itu ada di Raja-Raja sebentar ya Pak ya kan, supaya nggak terbakar. Ayo mari kita tunjukkan mana Tuhan yang benar. Kalau Tuhan kamu, dia akan melibas ya bakaran-bakaran kayu-kayu bakaranmu ini ya. Kalau Tuhan saya adalah Tuhan ya, mana yang datang gitu kan. Ternyata udah sore gitu kan, sudah sore barulah Elia dia bangun mesbah kayu-kayu sampai ke atas, lalu dia bikin banjir di sekitarnya supaya nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin kalau Elohim itu datang gitu kan akan tersambar karena penuh air. Tetapi ketika dia berteriak, Tuhan Bapa datanglah gitu kan, tunjukkan siapa dirimu gitu kan, apakah engkau itu benar Allah. Ya kan, langsung turun api dari langit menyambar bakaran-bakarannya Elia. Padahal air penuh menggemang di situ. Ya, orang-orang penyembah berhala itu bingung-bingung ya. Jadi artinya apa? Tuhan kita itu bisa ditantang. Ya, jangan main-main, dia juga menerima tantangan. Iya, kayak siapa? Kayak Agutan itu, kenapa dia terima tantangan loh? Ya, tunjukkan gitu kan? Ya tunjukkan. Nah, kayak Elia ini, tunjukkan mana Tuhan yang benar. Nah, Tuhan yang benar sudah ditunjukkan, dia membakar nih, kita baca ya. Itu Raja-Raja, sebentar ya. Ini Simson ya, sebentar. Saya itu ada di ya. Iya itu, Bapak pernah dengar nggak ceritanya itu Pak? Pernah sih, waktu iya ini ya. Itu menerima tantangan, jadi jangan main-main. Jangan main-main tuh ya. Jadi kalau kita nantang dia, Yesus tunjukkan kalau kamu itu ada. Dan nanti dia akan tunjukkan, orang dia mengatakan, ujilah aku. Nah itu bisa diuji. Betul. Cuma Yesus yang bilang begitu, Tuhan yang lain nggak bisa, nggak boleh tanya-tanya ya kan. Tapi Tuhan kita ditanya, karena apa? Orang kalau punya garansi ya, dia itu yang betul-betul kualitasnya bagus Pak. Ya kan, misalnya mobil nih ya, dia punya kualitas bagus, dia berani nggak uji emisi Pak? Berani dong. Berani, dia berani kasih garansi Pak. Betul. Ya Tuhan Berani ya. garansi ya Bu ya. Kita luar biasa. Dia kasih garansi ya. Kalau misalnya dalam setahun ini rusak, garansi uang kembali. Berani dia bilang uang kembali. Kenapa? Karena dia tahu dia itu nggak akan rusak karena udah betul-betul murni. Nah Tuhan kita itu kan memang Tuhan yang murni, makanya berani ngomong ujilah aku. Ya kan? Alkitab menyatakan memang dia juga menerima tantangan Pak. Tantangan itu dia terima loh Pak. Betul. Nih, yang ini ya, sebentar kita baca ya. Elia itu di mana ya? Bentar saya baca ya, saya kok lupa ya. Iya, dia menerima tantangan. Jadi orang-orang, ya kan, orang-orang yang Babel itu, yang teriak-teriak itu kan, minta Tuhannya menunjukkan dirinya, nggak ada. Ya, yang ada diketawain oleh Elia. Ya kan, Elia ketawain dia. Ya kan? Ya mana Elia? Nah ini Elia di Gunung Karmel. Nih di Gunung Karmel. Ya. Elia, Allah menyatakan di Gunung Horeb. Di sana masuk sebuah gua, bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya. Oh ini udah selesai ya. Nah ini ya. Lalu satu raja-raja berapa? Satu raja-raja 18. Ya, suaranya Pak. Nih, Bapak suaranya Dabil.
Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang ke dalam parit itu habis dijilatnya. Nah, kita baca nih ya. Ya, tantangan orang ya, orang yang nantang Tuhan. Tuhan tuh menerima tantangan yang ini ya. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat padaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkannya itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu untuk dapat memuat 2 sukat benih. Ya, ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah tempat buyung-buyung air dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan di atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah bagiku untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat untuk ketiga kalinya. Sehingga ia mengalir sekeliling mezbah itu. Ya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan. Dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api menyambar habis korban bakaran. Nah itu ya. Nah sekarang kita lihat ya perbandingannya dengan para penyembah berhala itu ya. Ya. Di ayat 25, kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya. Ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung. Mungkin ada urusannya, ya kan? Mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia ya mengambil 12 batu. Nah itu dia ya. Jadi untuk mereka ya, mereka udah nangis-nangis memanggil, ya Tuhanku, Baalku, katanya gitu kan. Nyatakanlah dirimu, apakah engkau ada atau tidak. Mereka sampai potong-potong badan, sampai badannya berdarah-darah, menangis sampai sore. Dicuekin ya Pak ya. Betul nggak Pak? Nggak ada, Tuhannya nggak ada. Tetapi ketika Elia meminta kehadiran yang menantang Tuhan kita, dia menyatakan diri, dia hadir langsung menyambar. Nah itu. Ya, jadi kalau Tuhan orang Kristen ditantang, dia menjawab. Betul nggak Pak? Betul, sangat betul sekali. Dan iya. Bukan saja ya Bu ya. Jadi teman-teman yang di bawah, karena ini juga saya live kan juga. Jadi teman-teman baik dari YouTube ataupun di TikTok, ini bukan suatu ocehan atau cuma ngomong kosong saja, tapi semua ada buktinya kan gitu. Silahkan kalian searching, mencari dengan pembuktian itu.
Bu Uti menyampaikan kebenaran itu tidak sia-sia karena ada bukti ya seperti itu, dan saya bangga sekali ya Bu Uti ya dengan Bu Uti yang setiap berdiskusi selalu meskipun tutup kamera saya mendengar suara kertas, artinya dia benar-benar memperhatikan, nggak cuma hanya di PDF atau di laptop saya seperti itu, tapi juga menggunakan buku. Nah, jadi kalian pun jangan suka framing-framing yang membodohkan diri kalian sendiri, bukalah hati, gitu ya. Oke, nggak percaya dengan apa yang disampaikan Bu Uti, tetapi setidaknya kalian harus mau belajar seperti itu, mau membuka, mau mencari. Sekarang dunia itu nggak cuma di kertas saja toh, ya toh Bu Uti, ada di YouTube lah, ada di link-link yang benar-benar yang akurat seperti itu. Jadi stop berhenti untuk membuli Bu Uti, stop untuk menyumpahi seperti itu, dan kalau kalian daripada repot tentang Bu Uti yang menyampaikan firman kebenaran, lebih baik ujilah Yesus itu. Siapa sih kamu? Itu selesai. Iya, dia menjawab semua doa. Amin. Ya, dia menjawab. Ada kesaksian itu, ada waktu itu Pak itu ya. Dia menjawab doa itu Tuhan itu. Kalau kita bilang Tuhan bertanya kepada dia menjawab, dia nggak pernah diamkan semua. Apalagi orang yang sungguh-sungguh mencari dia itu dijawab dengan benar. Bapak Ibu, benar-benar dijawab oleh Tuhan. Ya, apalagi nih di sini ada datanya. Ya, ketika orang-orang ya minta perwujudan dari Tuhannya, Baal datanglah nggak datang. Tapi ketika Elohim disuruh datang menyambar ya mesbah mereka itu, mesbah Elia disambar habis. Wah, luar biasa ya. Ya teman-teman, Tuhan kita nyata, real, ada, iya dan benar. Jadi nggak usah takut. Ya, saya sudah meminta perlindungan Tuhan. Ya udahlah. Apa yang Tuhan mau lakukan buat saya itu semua atas perkenanan Tuhan. Udah. Amin. Betul. Amin. Yang terbaik. Kebenaran ya. Amin. Iya. Apalagi Pak? Silakan. Itu Pak. Ini tadi Pak Kenzo. Pak Kenzo. Ada lagi naik? Ada. Tadi Pak Prisa Iman sudah kliung akhirnya keluar sendiri. Ya, makanya Alkitab aja kalau menjawab itu Alkitab itu lengkap, akhirnya dia kebingungan mau nyalain yang mana lagi ya. Dari sisi mana ya aku bisa nyalain Alkitab ya? Nggak bisa ternyata, dari tadi nggak bisa dia salah-salahin, akhirnya keluar dia. Ya, Alkitab cuma membacakan kan gitu. Iya tuh Budi kan cuma membacakan. Pertanyaan Tuhan itu yang menjawab Alkitab, bukan dari mulutnya Bu Uti cuma menyampaikan untuk memperjelas saja. Jadi luar biasa sekali dengan Alkitabnya orang Kristen. Itu segala pertanyaan atau tuduhan itu bisa menjawab sendiri tanpa harus menggunakan referensi yang lain. Itu perlu dicatat ya. Iya, mereka mau menyalan Alkitab pakai referensi yang di sono lah, ahli-ahli Taurat, Almut, Midras, Sefaria, apalagi Gemara, Mesorapic Text, Reseptus Sefaria, lagi ya, Samaris Pentateuch, Talmud, Gitin, nah semua kitab-kitab yang memang merupakan ya kitab-kitab yang menyangkal ketuhanan Yesus. Ya mereka punya banyak itu Pak. Kitab-kitab yang menyangkal Yesus banyak. Ya, tetapi yang adalah Yesus, Tuhan menjawab sendiri. Dia nggak perlu dukungan mana-mana, menjawab sendiri. Nggak ada di sini, ayatnya di sana. Ya jawabannya semuanya ada di dalam Alkitab. Ya, orang-orang karena mereka buka nih ya. Mari kita buka Gemara. Lah, ingat dulu Gemara itu siapa gitu kan? Mari kita buka Masoretic Text gitu. Masoretic Text ini bicara apa? Semuanya ya bermuara kepada mereka juga menentang Yesus gitu. Iya kan? Buku-buku menentang Yesus itu banyak sekali. Ya, jadi kalau kita mau tahu tentang Alkitab ya tanya aja tentang Alkitab. Buka itu Alkitab, pengen tahu matematika, belajarlah matematika. Jangan biologi yang dibuka, ya nggak ketemu. Ya kan? Ya, silakan Pak. Bu, itu tolong dinaikin Ibu Diana di bawah.
Diana ya, sebentar. Mana Diana. Bala. Oh ya, Madu Resi. Oh iya. Mas Hanso, selamat siang ya. Putih juga selamat siang. Saya tak turun ya, mau kembali ke WAFM soalnya saya kan yang jadi co-host, Iya. tadi host. Ya, thank you ya. Iya. Sehat selalu Putih ya, tetap semangat. Tetap pandang ke depannya Putih ya. All the best for you. Thank you. Amin. Ya. Yuk, Pak, luar biasa ya. Ya, WAFM. Ya, Pak Bu Diana naik, Bu. Saya udah panggil tuh, tapi belum naik dia. Lanjut Bu Yana. Terima. Ibu Diana, please come.